Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian cart atau keranjang belanja. Jadi kalau untuk di function construct tidak akan saya jelaskan lagi karena sama dengan bagian-bagian lainnya. Kemudian kita masuk pada bagian index dulu. Jadi sini ada seperti biasa manggil title, kemudian ada cart data, total berat, dan customer data. Yang bisa Anda perhatikan di sini kita memanggilkan menggunakan cart model dengan masing-masing functionnya seperti ini. Jadi di sini ada get cart per customer yang tujuannya adalah di sini ya, kalau Anda perhatikan nanti kalau ada perintah underscore finish back ataupun underscore back seperti ini, itu maksudnya adalah di bagian belakang atau untuk halaman admin. Sedangkan kalau untuk finish ini maksudnya adalah yang sudah selesai. Oke, kemudian kita lihat dulu tadi mana seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa lihat get cart per customer, kita menjoinkan 4 tabel. Jadi ada produk 1, transaksi 2, 3 users, dan 4 adalah transaksi detail. Apabila Anda melihat ada namanya tabel 2 dan tabel saja seperti ini, maksudnya adalah tabel merupakan transaksi, tabel transaksi. Kalau tabel 2 merupakan tabel transaksi detail. Oke. Kemudian pada bagian get cart customer dan finish ini hanya berbeda di bagian ada invoice dan statusnya itu. Jadi di situ untuk perbedaan inti dari codingannya. Karena kalau untuk joinnya dia sama di sini produk, transaksi, users. Kemudian kita lihat lagi di sini ada namanya total berat dan subtotal untuk mengambil total beratnya. Untuk dalam format select sum untuk menampilkan angkanya saja. Jadi ada total berat dan total dan subtotal yang akan kita tampilkan pada bagian body. Yang bisa Anda lihat misalkan di sini mana subtotal misalkan. Nah, di sini card subtotal. Oke. Sebentar, card subtotal. Iya benar, karena di card ini didapatkan dari bagian card data di sini. Oke, sebentar, total berat dan subtotal coba kita cari dulu. Oh, di sini maksudnya. Jadi total berat itu menggunakan total berat dan subtotal pada bagian sini untuk ditampilkan total berat dan subtotalnya. Yang bisa Anda lihat pada bagian misalkan saya refresh dulu ini. Pada bagian di sini ini subtotal, di sini adalah grand total. Nah, kita mengambil total berat dan subtotal. Total beratnya adalah di bagian ini. Dan ini adalah subtotalnya. Di grand total akan lain lagi ceritanya. Jadi kita lihat lagi di card ini. Pada bagian customer data kita mengambil data customernya dan cocokkan dengan session yang session saat ini sedang login dan yang ada di data base ataupun di tabel users dan keranjang di transaksi. Jadi kita akan menjoinkan juga. Jadi di function get data customer ini seperti ini. Nah, ini kalau back ini merupakan untuk yang di bagian backend, nanti akan saya jelaskan. Di sini get data customer kita menjoinkan 4 tabel, yaitu provinsi, kota, transaksi, dan users. Namun kita limit dengan 1, karena kalau tidak kita limit maka akan menampilkan semua datanya yang semestinya atau yang tidak kita inginkan. Karena di sini menjadikan antara tabel provinsi yang di mana provinsi, kota, dan transaksi itu punya banyak data. Itulah kenapa kita salah satu lagi alasan menggunakan list DB limit sama dengan 1. Sedangkan where-nya kita gunakan user ID, di field user ID pada tabel transaksi. Kemudian user ID pada bagian sini merupakan untuk menampilkan session yang sedang login, yaitu menggunakan user ID. Pada bagian view-nya untuk di bagian index ini untuk penampilan data keranjangnya yang meliputi tabelnya seperti ini sampai ke sini. Kemudian isinya adalah menggunakan pengulangan dari data card data di sini, variable card data yang kita buat aliasnya menjadi card seperti ini. Yang apabila Anda lihat pada isinya mengandung link dari produk tersebut, kemudian harga diskon, berat, total berat. Kemudian di sini ada namanya form, di sini digunakan untuk nantinya mengupdate jumlah quantity di keranjang belanja. Nanti akan saya jelaskan pada bagian update-nya. Kemudian ada lagi yang namanya subtotal, kemudian tombol untuk mengupdate dan delete. Kemudian ada lagi bagian untuk checkout yang bisa Anda lihat di sini. Semua codingan ini akan selalu berelasi dengan control card. Jadi kalau misalkan Anda bingung, tinggal Anda copy misalkan di sini, Anda copy, kemudian Anda cari di card seperti ini. Tapi Anda harus perhatikan jangan termasuk dengan tanda dolar Anda copy paste kan juga, jadi harus tanpa menggunakan tanda dolar.
Oke, jadi kalau Anda bingung di mana dapatnya ataupun lokasinya dari mana, tinggal seperti ini saja. Dengan menekan Ctrl F dan Ctrl V, nanti akan tampil. Kemudian lagi ada lagi data untuk ongkos kirim. Kemudian ini nanti akan sediakan pada bagian untuk kurir data, karena di bagian card data itu ada namanya kurir data di sini untuk mengambil data ongkos kirimnya. Kemudian alamat tujuan seperti biasa kita mengambil datanya dari customer data, menampilkan name, phone, address, nama kota, kemudian customer, nama provisinya maksud saya. Kemudian lagi mengecek apakah si customer itu mempunyai invoice atau tidak dengan perintah if empty customer data. Kalau dia ada maka akan tampilkan tombol kosongan keranjang, lanjut belanja, selesai belanja. Berikut juga nanti pada bagian di sini merupakan penampilan bagian kurirnya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan pada bagian indeks dari bagian function index pertama di controller card. Sampai jumpa di video selanjutnya.